Bentar bang, nafas dulu, masih nggak apa-apa. Halo, welcome back bersama gue. Kan nggak apa-apa. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Halo, welcome back di channel YouTube-nya dari Kos Custom Bike TV bersama gue Doni. Di belakang gue ada motor Honda CR-V 250 tipe rally. Di sini gue akan nge-review dan lagi-lagi di belakang gue dengan tampilan yang sangat unik dan kece. Dan gue akan nge-review, pokoknya jangan kemana-mana. Oh iya, sebelum itu gue mau ngasih tahu, mau sombong dikit nih. Biasa orang manasin motor, pakai kontak di starter segala macam. Nggak usah. Sekarang gue dari sini nih bisa ngidupin motor. Nggak percaya? Nih, gue mau pamerin. Motor hidup nggak lama. Starter deh. Nah, pokoknya jangan kemana-mana, bakalan gue review motor Honda CR-V 250 Rally bersama gue Doni. Stay tune. Ntar dulu, gue matiin dulu. Irit aki. Sayonara. Nah, sesuai janji gue yang tadi udah sedikit ku pamer. Ini lagi-lagi ada motor unik yang masuk di sini di Kos Custom Bike. Gua akan review di bagian atasnya dulu nih, gengs. Di bagian atasnya itu ada stang. Stang itu dari si ownernya sendiri atau si ridernya lah ya yang kita sebut. Dia langsung request ke owner dari Kos Custom Bike. Stangnya itu dia request pakai stang dari Protaper Fusion. Protaper Fusion ini dia bilang sesuai dengan keinginannya dan sangat pas lah pokoknya dari segi postur saat si rider ini riding itu pokoknya nyaman, nggak ada gangguan atau pegel-pegel segala macam, itu nggak ada. Pokoknya udah paling enak banget. Dan untuk handle-nya sendiri itu pakai Zeta warna merah. Jadi maaf kepencet dikit, ya nggak apa-apa lah ya. Mau hidup mulu bawaannya kalau misalkan bawa pakai remote. Terus handguardnya lagi warna merah, produk dari Buckbuster. Pokoknya dia tuh untuk ngelindungin di bagian tangan, ngindarin batu-batu kecil ataupun amit-amit kejadian crash itu bisa tercounter lah bahasanya tuh ya. Untuk di bagian handgripnya sendiri itu dibilang busa tapi seperti karet, dibilang karet tapi kayak busa. Pokoknya itu untuk secara cengkraman atau kita ngegrip biasa kan kayaknya keras banget atau gimana kita perjalanan jauh, riding, touring atau bahkan segala macam. Jadi biasa kan keras ya, bikin pegel, bikin apa bahasa jarem namanya tuh, jarem. Jadi apa ya, pegel gitulah. Dan saat perjalanan jauh juga sang owner kadang suka kan nyari-nyari jalan, buka-buka maps, open maps kayak gitu. Dia pakai phone holder produk dari Oso Pro yang tipe Crab Gundam. Jadi ada warna merah, ada warna biru sama warna kuning. Jadi tipe-tipe karakter figur lah, action figure dari mainan-mainan zaman dulu atau kartun-kartun dari zaman dulu, yaitu Gundam. Jadi keren lah pokoknya. Dan salah satu keunggulan dari produk Oso Pro ini atau phone holder, dia itu bisa ngelindungin di bagian area-area sensitif di bagian HP. Yang apalagi HP-HP yang terkenal sekarang itu yang lebih apa ya, tipe-tipe yang boba promak gitulah. Jadi kadang suka kepencet di bagian volume, bagian kameranya kena di phone holder keras segala macam. Ini enggak, dia ada bantalan karetnya, jadi ngelindungin lah pokoknya. Dan
nggak akan ragu lagi. Di situ udah dipasang sama si owner ya. Dia minta, gue kadang suka habisan baterai daripada gue capek minggir-minggir terus. Gue pengen pakai USB charge untuk di motornya. Si kuda besinya ini jadi tetap keren. Jadi nggak perlu minggir-minggir, tinggal colok selesai. Motor HP hidup lagi. Dan untuk di bagian lampunya nih, lampunya itu produk aftermarket. Itu terang juga dan dia punya dua mode keadaan biasa, lampu putih dan lampu kuning. Biasa lampu kuning itu di keadaan saat-saat yang di dalam kabut itu masih terang lah, pokoknya masih kelihatan. Dan kita bahas ke tengah nih, untuk di bagian saddle seatnya atau di bagian joknya itu dia minta di custom, dan dia tetap ngepercayain di Kaos Custom untuk mengcustom bagian joknya supaya empuk, supaya nyaman saat riding perjalanan dekat bahkan jauh. Jadi tetap aman dan nyaman. Jadi riding itu kayak bagian area-area pinggul ke bawah itu nggak panas, nggak pegal, jadi enak. Untuk di bagian area belakang nih, dia pakai box dari Omega Moto. Dia itu suka riding, jadi kadang agak repot juga kan bawa tas segala macem, jadi tinggal masukin ke dalam box di Omega Motonya ini. Jadi si ownernya itu suka dari produk Omega Moto untuk boxnya karena itu kokoh. Pertama kokoh, kedua di bagian dalamnya itu kan biasanya kita buka kopong gitu, nggak ada apa-apa ya, tapi di dalamnya itu ada sedikit kayak bantalan-bantalan yang kita tahu kayak di kursi-kursi sofa segala macam itu ada. Jadi bahan-bahannya tuh pokoknya kuat lah, dan bahan-bahannya lembut, soft juga di dalam. Jadi nggak khawatir kayak barang-barang kita taruh di dalam itu yang rawan pecah biasanya, itu tetap aman pokoknya. Dan kita akan ngebahas di bagian-bagian bawah. Wah, ada pokoknya. Nah, untuk bagian wheelset depan itu pakai ban dari produk Michelin Aneki. Depan ukuran 110 per 80 ring 19. Untuk velgnya itu pakai produk dari Scarlett. Untuk tromol masih pakai ori standarnya dari Honda CR-F 250 Rally. Jadi nggak perlu merubah banyak, hanya cukup tromol, jadi masih bisa kita pakai. Dan untuk cover guard atau engine guardnya itu termasuk skid plate, itu pakai produk dari M15. Produknya sangat kokoh, sangat kuat, bahan-bahannya juga tebal. Dan untuk bagian assembly pengelasan itu kece. Bagian weldernya tuh pokoknya keren. Jadi nggak kalah keren sama yang sama-sama produk lain lah. Intinya tetap keren produk dari M15. Dan untuk wheelset bagian belakang itu pakai produk ban dari Michelin juga, produk Aneki. Belakang itu pakai 150 per 60 ring 17. Untuk velg belakangnya ini pakai produk dari TK. Untuk tromol masih tetap sama, pakai tromol dari Honda CR-F 250 Rally. Dan selang remnya itu pakai produk dari Hell Protection warna merah. Jadi ada split sedikit warna-warna merah, nggak ngilangin jati diri dari si Honda CR-F 250 Rally. Jadi selang rem depan juga Hell Protection, belakang juga pakai punya Hell Protection untuk selang remnya, karena untuk cara pengereman dia itu nggak gampang muai saat kita ngerem dan tetap kokoh, anti bocor-bocor juga, jadi tetap aman. Dan untuk bagian footpadnya nih, mau kanan kiri itu pakai produknya dari Zeta, warnanya merah, terus ada hitamnya, tipe yang trigger. Terus untuk linknya nih, linknya itu pakai produk Zeta juga, tapi bisa dibayangin sih sedikit, hampir aksesorisnya itu banyak produk dari Zeta. Mungkin si owner ini suka dengan produk-produk Zeta yang
cukup lumayan ya, ekspensif juga untuk barang-barangnya, cukup interesting lah. Nah, saatnya kita bahas untuk di wheelset shreddernya. Wheelset shreddernya itu produk dari Kaos Custom Bike. Bahannya bahan aluminium dural, sangat kokoh pokoknya, anti peang-peang, CNC juga, jadi tetap aman di bagian-bagian yang sangat ringkih, entah amit-amit kita jatuh atau segala macam, itu bisa ngelindungin di bagian roda-roda atau bagian kaki-kakinya, itu masih tetap terjaga dengan aman. Dan untuk konsepnya nih, bisa kalian lihat konsep dekal itu terakhir ya, nih knalpotnya Norifumi Whoops tipe karbon, produk Indonesia local pride, tangguh, kuat, keren, nggak kalah dengan yang lain, suaranya juga bagus. Untuk shocknya nih, bagian shock breaker belakang itu produk dari Ohlin, dia double adjuster juga, kita bisa setel di bagian tabung, kita bisa setel juga di bagian shocknya, jadi kita nggak akan takut untuk bagian nyetel-nyetel atasnya lagi buat pakai kunci-kunci segala macem. Tanpa itu kita bisa setel di bagian adjuster, bagian tabung, atau bagian di shocknya, pokoknya tetap keren. Ini nih kita pembahasan dari dekalnya. Wah, yang tadi gue dibilang, ini konsep dekal yang sangat terkenal, dia pernah rame banget di Indo. Salah satu figurnya atau tokohnya itu yang punya jargon kayak nah, pokoknya kayak gitu. Nah nah ini yang kita tahu, di dekal ini itu terkonsep dari MotoGP yang bisa diambil atau terinspirasi dari motor Ducati Gresini, salah satu tim atau racing team bawaan dari VR46 atau Valentino Rossi 46 yang sangat terkenal, karena sang owner itu suka sekali dengan Valentino Rossi. Dia pokoknya terinspirasi banget dengan dunia-dunia MotoGP atau di roda 2. Dengan konsepnya itu kuning, putih, merah, dan sebagai warna-warna sebagian, atau bisa kita lihat itu warna-warna yang sangat ngejreng ya. Dan apalagi di MotoGP sekarang itu sudah dinominasikan atau sponsor yang sering banget yang kita lihat adalah Pertamina. Jadi termasuk logo atau bahkan produk dari Indonesia itu terpampang jelas saat cuplikan MotoGP sedang berlangsung. Dan inilah tampilan dari CRF 250 Rally ini yang ada di belakang gua. Dan produk dekal atau desain dekalnya ini dari ADS Dekal, produknya kuat, dia bahannya tebel, pokoknya kokoh dan nggak akan ngerusak dari kuda besi kita. Pokoknya nggak akan ninggal bekas, ninggal sakit, pokoknya nggak akan ada. Pokoknya dia saat dilepas aja gitu, ikhlas gitu, nggak ada yang ngikut, nggak ada kenang-kenangan segala macam, pokoknya ikhlas aja bawaannya, pokoknya tawadu aja udah. Nah, dari gua Doni, semoga ini bisa jadi inspirasi kalian konsep-konsep motor dari MotoGP. Plak ketiplak banget langsung jreng di motor ini, supaya bisa jadi inspirasi kalian, rekomendasi kalian juga. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga kawan-kawan semua atau gengs yang ada di luar sana, pencinta motor, pencinta roda 2, cuil life dari gua Doni, gua bisa persembahkan motor Honda CRF 250 Rally ini. Semoga ini bisa jadi support kalian untuk menumbuh kembangkan dari modifikator lainnya juga. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, ditekan loncengnya juga, dan di share juga ke kawan-kawan kalian yang butuh rekomendasi modifikasi motor di khususnya supermoto atau di kalangan-kalangan lainnya. Jadi semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian dari 250 Rally. Gas terus.